Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Kita bertemu dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu mata pelajaran PPKN. Kita masuk bab 3 mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum mulai, seperti biasa, kita minta Tuhan pimpin lewat doa. Anak-anak siap? Berdoa menurut agama masing-masing. Ibu pimpin sesuai dengan ajaran agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami hingga saat ini. Kami mau belajar materi hari ini. Kami mohon Tuhan pimpin dari awal sampai penghabisan, biar semuanya jadi menurut kehendak Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam belajar hari ini. Alat-alat yang digunakan juga Tuhan urapi supaya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, kompetensi dasar kita adalah 3.3 menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, menjelaskan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk bagian B, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian A-nya sudah 2 minggu yang lalu ya. Kehidupan di sekolah memiliki aturan yang disebut tata tertib sekolah. Sedangkan kehidupan dalam suatu negara, aturannya disebut konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola itu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi. Dalam kehidupan negara Republik Indonesia, aturan hukum tertinggi tersebut dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum tertinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua perundang-undangan yang berada di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan bangsa Indonesia pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya, ketidakpatuhan warga negara akan mengarah pada ketidakharmonisan bernegara dan akibatnya tidak terwujudnya kesejahteraan. Jadi, marilah kita warga negara Indonesia berkomitmen untuk dapat melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dalam kehidupan bernegara maupun berbangsa. Sekarang kita lihat fungsi konstitusi. Ada 10 fungsi konstitusi menurut Jimmy Asidikin. Yang pertama, penentu dan pembatas kekuasaan negara. Kedua, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. 4. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara
ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli yaitu rakyat kepada organ negara. 6. Simbolik sebagai pemersatu. 7. Simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. 8. Simbolik sebagai pusat upacara. 9. Sebagai sarana pengendalian masyarakat. Dan yang ke-10, sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Itu fungsi konstitusi. Sekarang kita langsung masuk bagian C. Kalau bagian B tadi arti penting, sekarang bagian C, peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Mereka terrangkum dalam anggota BPUPKI yang telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu yang pertama paham nasionalisme, yaitu yang menginginkan negara yang dibentuk ini merupakan negara nasionalis atau kebangsaan. Yang kedua, paham agama, yaitu yang menginginkan negara didasarkan pada salah satu agama tertentu. Berbagai perbedaan dalam keanggotaan ini diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Anak-anak sudah tahu bahwa UUD 45 ini dirumuskan dalam sidang BPUPKI yang kedua. Anggota-anggotanya juga sudah dipelajari pada bab yang pertama ya. Sekarang kita lihat BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan. Itu terlihat dari pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang menyatakan kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya, semua buat semua. Itu juga tercermin dalam BPUPKI melaksanakan sidang secara musyawarah dan mufakat. Itu terlihat dari tanggapan seluruh anggota sidang terhadap pertanyaan Ketua BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 tentang rancangan ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Terus mereka, para anggota sidang BPUPKI itu menanggapi dengan baik, semua berdiri dan menunjukkan persetujuannya. Itu sebabnya pada tanggal 16 Juli 1945 ini rancangan UUD diterima secara bulat. Itu peran tokoh-tokoh pendiri negara kita khususnya dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. BPUPKI juga melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan itu ya. Kemudian dengan cara musyawarah mufakat. Kemudian PPKI juga itu tadi BPUPKI, sekarang kita lihat PPKI. Dalam persidangannya para pendiri negara ini memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, ada tanggung jawab, ada rasa kekeluargaan, ada toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Ada 3 hasil sidang keputusan sidang PPKI, kalian sudah tahu dibahas di beberapa minggu yang lalu ya. Sikap patriotisme dan kebangsaan terlihat dari pandangan dan pemikiran para pendiri negara ini yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan mereka bangga sebagai bangsa yang baru merdeka. Kesimpulan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar yang tertinggi sehingga menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi
peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 ini tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat mengarahkan kepada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya, ketidakpatuhan dapat mengarahkan pada ketidakharmonisan dan bisa berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. Kemudian peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dan Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat sebagai Ketua BPUPKI. Masih ada lagi tokoh-tokoh lain, tapi mereka mempunyai peranan yang baik. Peranannya masing-masing sudah ada di bab sebelumnya. Tapi yang kita tahu, mereka punya nilai-nilai yang dapat kita contoh dan kita teladani perilaku dan sikap mereka, ya. Jadi sekiranya setelah membaca dan mendengar informasi tentang sikap dan perilaku tokoh perumus UUD NRI tahun 1945 ini, kita dapat meneladani sikap dan perilaku para pendiri negara Indonesia tersebut. Nah, anak-anak, setelah kesimpulan itu, sekarang kita lihat tugas dan latihan. Perhatikan baik-baik ya. Tugas itu, jawablah pertanyaan pada buku paket PPKN kelas 7, ada di halaman 81, yaitu uji kompetensi 3 dan kompetensi 3.1. Saya ulangi, uji kompetensi 3.1 dan 3.2. Jawaban ditulis dengan rapi di buku tugas PPKN, kemudian difoto, lalu dikirimkan secara japri kepada guru PPKN masing-masing kelas. Untuk minggu depan, anak-anak persiapkan diri mengikuti ulangan harian untuk pengambilan nilai PH3 dengan materi pada bab 3. Nah, bagi siswa yang belum pernah mengirimkan tugasnya, segera kerjakan dan kirim japri kepada guru PPKN. Jadi semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru selama ini, silakan lihat nomor WA guru PPKN masing-masing di grup. Kemudian kalian tuliskan tugas-tugas kalian dan kirim kepada guru PPKN tersebut. Sampai di sini materi kita, mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Kembali kami datang Bapa, mengucap syukur kepadamu. Tuhan sudah memimpin dalam kami belajar hari ini untuk materi PPKN. Tuhan tolong beri hikmat akal budi pada kami sekalian, khususnya anak-anak-Mu, supaya mereka dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik, materinya dapat dipahami, dan mereka mendapat nilai yang memuaskan. Betul-betul menjadi pembelajaran yang baik sebagai generasi penerus bangsa. Terima kasih banyak Bapa. Ampuni semua kekurangan kelemahan kami, dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian dan terima kasih.